Puji Tuhan, Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, juga yang ada di rumah. Keluarga saya yang ada di rumah, juga pemirsa yang ada di rumah, semua saja. Betapa kita sangat mengucapkan syukur tentunya hanya kepada Yesus. Karena begitu besar perhatiannya dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah wabah seperti saat ini, kita masih diberi kesempatan beribadah. Ini kemurahan Tuhan. Dan hikmat Allah dinyatakan kepada umatnya yang mau berserah kepadanya untuk bisa melaksanakan ibadah live streaming bagaimana. Itu membutuhkan hikmat. Membutuhkan pemikiran-pemikiran bagaimana supaya ibadah tetap berjalan dengan baik. Dan itu merupakan kemurahan Tuhan. Hikmat itu sangat dibutuhkan oleh semua orang agar bisa mengatasi berbagai macam masalah. Tanpa hikmat, hidup manusia tidak akan karu-karuan. Hikmat ya dari Allah. Allah adalah firman. Kita butuh firman untuk bisa mengatur, mengendalikan hidup kita. Dan setiap orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka hidupnya pasti disertai, dilindungi, bahkan di tengah-tengah derita sekalipun tetap tenang, tidak gelisah. Karena manusia jika tanpa firman hidupnya gelisah, bingung. Kadang-kadang di saat ujian datang, kebingungan, iman sedikit goyah. Ya wajar saja karena manusia diliputi banyak ketakutan. Tetapi jikalau kita dekat dengan Yesus, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada keselamatanku. Itu ada di Mazmur 62 yang kedua. Ya kita praktekkan firman Allah itu. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Hanya dialah sumber keselamatan kita. Bersyukur pada pagi hari ini juga, kita bersyukur bahwa Bapak Presiden Jokowi berulang tahun. Kita bersyukur ya hari ini ya, dan kita bisa beribadah. Ya semua juga karena pemerintah yang memberikan kebebasan, keleluasaan untuk kita beribadah. Ya kita doakan supaya Bapak Jokowi memimpin bangsa kita dengan baik, meskipun toh di tengah pro dan kontra itu sudah biasa. Di mana-mana kalau pemimpin itu pasti ada yang kontra, itu sudah biasa. Tidak ada pemimpin yang terus lancar, terus tidak ada yang memusik, tidak ada. Pemimpin yang baik aja ada yang kontra, apalagi yang nggak baik. Di bulan Juni ini memang kalau saya hitung-hitung banyak lahir para pemimpin. Ya, Pak Jokowi tanggal 21 ya. Terus Pak Soekarno tanggal 6. Gitu. Pak Luwis tanggal 19. Ya. Pak Sony tanggal 1. Pemimpin juga ya. Ya minimal pemimpin keluarga kan gitu. Ya. Terus nanti juga tumbuh lagi Pak Immanuel tanggal 18. Itu semuanya lahir pemimpin. Ya. Yanti Vibawiji Utami 14 Juni, pemimpin juga. Jadi makanya kalau mau melahirkan putra-putrinya ya disetting supaya lahir Juni gitu loh. Biar jadi pemimpin gitu ya. Nah, ini pemaksaan kehendak namanya. Nah, itu bukan satu untuk dipercaya tidak, tapi kalau saya amati kebanyakan lahir di bulan Juni gitu loh, jadi pemimpin. Ya, jika itu kehendak Tuhan ya puji Tuhan. Karena itu kita fokuskan untuk berdoa untuk Bapak Jokowi ya, di tengah usahanya beliau untuk mengatasi masalah ini, di tengah banyak ya dari sana begini diserang begini, sudah berbuat yang baik pun ada yang mencela. Ya biasanya sih orang yang suka mencela itu tidak berbuat apa-apa. Biasanya kan memang talentanya mencela. Karena ada orang yang dikaruniai ilmu mencela gitu. Dia tidak bisa apa-apa, bisanya hanya mencela. Kita dukung Pak Jokowi. Kita doakan selalu supaya tetap kuat, disertai Tuhan Yesus, juga diberkati Tuhan Yesus. Kita mendoakan beliau. Puji Tuhan. Oke. Siang hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengatur pola hidup kita yang sesuai kehendak Tuhan. Karena mau tidak mau, manusia itu jika tanpa suatu hukum, itu akan kacau hidupnya. Bangsa Israel pun ada hukum. 10 hukum Taurat. Karena pasti Allah sudah punya rencana, planning dalam kehidupan bangsa Israel.
Kalau bangsa ini tanpa hukum, wah enggak karu-karuan. Kita semua tahu ada hukum saja masih dilanggar, apalagi enggak ada. Dan firman Allah itu adalah hukum untuk kita saat ini. Dan Allah mengendaki firman Allah pada siang hari ini juga kehendak Allah, supaya kita memperhatikan bagaimana pola hidup kita, bagaimana cara hidup kita. Saya percaya Pak Jokowi pun memperhatikan pola hidupnya. Bagaimana bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bagaimana hidup beliau bisa menjadi berkat. Ya terbukti mulai dari wali kota Solo ya, kemudian beranjak ke Jakarta sampai melejit. Itu kalau Pak Jokowi hidupnya tidak menjadi berkat, rasanya nggak mungkin kan. Karena banyak orang yang suka. Dibanding yang tidak suka, saya percaya banyak yang suka. Termasuk saya, ya ini bukan masalah politik tidak ya, tapi saya suka beliau, ya tenang, kalem, ada masalah apapun, coba perhatikan di televisi, tetap tenang, diserang sana tetap tenang, itu luar biasa, penguasaan dirinya. Saya melihat beliau ini penguasaan dirinya luar biasa. Konferensi pers, wah, dia tetap tenang ya. Saya melihat di Pak Jokowi ini ada penguasaan diri. Baru yang ke-9, penguasaan diri itu penting. Nah karena itu Allah menghendaki juga kita seperti itu, supaya hidup kita nanti bisa menjadi berkat, bisa menimbulkan suatu kebahagiaan dimanapun kita berada. Dan khususnya Allah menghendaki supaya kehidupan kita ini selaras dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dan semua jelas ada di dalam Efesus 5, 15 sampai 17. Dipersiapkan Alkitab pribadinya, bagi yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Jadi hari ini kita bahas hanya 3 ayat saja, tidak usah banyak-banyak, ya hanya 3 ayat saja. Jadi cepat sekali nanti. Ya. Kalau ada taman waktu ya bersyukurlah gitu aja. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena itu penugasan dari ayat 14 dan sebelumnya, khususnya di pasal yang kelima ini, kalau dari mulai ayat yang ke-1, itu kan topiknya tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi khususnya mulai ayat yang ke-1 sampai 14 itu dijelaskan panjang lebar, kemudian ayat ke-15 dikatakan karena itu. Jadi 2 kata karena itu menyimpulkan ayat 1 sampai 14 di pasal 5. Tapi jika dilebarkan lagi, ya pasti pasal 1 sampai ya pasal yang ke-4. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus. Lagi-lagi Paulus mengoreksi kehidupan jemaat. Lagi-lagi Paulus mengoreksi bagaimana kamu harus hidup itu, perhatikan. Karena jemaat Efesus juga kita saat ini. Kerinduan Allah kita menjadi saksi. Menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Nah kalau kita tidak bisa menjadi kesaksian dan hidup kita seperti orang bebal, ya nanti kita akan pelajari apa arti orang bebal itu. Ya. Tapi Allah mendaki kita seperti orang arif. Jadi kita akan dikoreksi Allah dulu, umat Allah ini, supaya nanti kita melangkah keluar bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat. Jadi Rasul Paulus menyoroti kehidupan jemaat di Efesus. Perhatikanlah, hidupmu itu perhatikan. Jangan sembarangan. Kamu anak Tuhan, kamu beribadah, kamu pelayan Tuhan, perhatikan hidupmu. Ini lebih mengerucut lagi kepada pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan hidupmu, jangan sembarangan. Karena nama baik Tuhan Yesus dipertaruhkan dengan pola hidup kita, apalagi pelayan Tuhan. Ya semua saja sih anak-anak Tuhan juga. Ya, gunakan waktu. Ya ini memperjelas tadi malam dalam ibadah doa supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Karena juga bagian dari kehendak Allah ayat 16 kan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di sini kita mengetahui, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Allah lewat Rasul Paulus menyoroti
hidup jemaat, masalah kehidupan. Berarti betapa berharganya hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, kalau Allah saja menghargai hidup kita, mengapa kita nggak menghargai hidup kita sendiri? Berbuat semaunya sendiri, biasa karepe dhewe, nggak pernah dengar firman, aku yo aku. Waduh, kalau saya membaca 3 ayat ini sungguh mengena dan langsung kepada kehidupan kita, terutama ayat 17, itu sangat telak sekali. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi Rasul Paulus ini mengatakan kepada jemaat di Efesus, jangan kamu bodoh. Dan saya tidak berani langsung kepada prokasion seperti ini gitu kan. Ini bahaya nanti ya. Tapi Rasul Paulus berani loh. Jangan kamu bodoh. Misalkan ada satu jemaat ya, saya katakan jangan kamu bodoh. Ya, saya detik ke sini loh ya, bukan ke arah jemaat ya. Jangan kamu bodoh. Ngerti yo kan enggak Tuhan. Mungkin orang tua kepada anak-anak. Ngerti yo karepe bapakmu. Ngerti yo karepe ibumu. Ojo bu. Tapi kan kita harus ada sedikit kelemah lembutan, ya strategi mengatakan BODO. Jadi yo podo ya ini. Ini Paulus menegaskan supaya ngerti yo gitu loh. Karena ada kata bebal, ada kata bodoh. Itu parah. Jadi jemaat pun perlu firman pengajaran, namanya pengajaran itu keras. Tapi tujuannya baik supaya jemaat dipulihkan. Berarti ada ketidakberesan dalam kehidupan jemaat. Hidupnya ada ketidakberesan. Namanya jemaat loh. Sudah beribadah kan? Lah kita pun juga. Kita koreksi diri kita. Selama ini kita ibadah, sudahkah kita berlaku yang baik? Atau kita masih bebal? Kelihatannya aja, wah anak Tuhan, kelihatannya. Tampilannya anak Tuhan. Tapi sikapnya masih bebal. Kalau sampai hidup kita ini masih bebal dan bebal, itu mempermalukan nama Tuhan. Apalagi pelayan Tuhan. Sudah diketahui. Oh itu loh pelayan Tuhan. Tapi ternyata hidupnya sehari-hari seperti itu. Waduh. Anak Tuhan, bebal. Waduh. Mencoreng itu. Sudah. Jelas nama orang tua ikut nanti. Ikut jelek juga. Hidup yang diberikan Allah kepada kita sangat berharga. Karena itu mari keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, hargailah hidup itu. Jangan disia-siakan. Ya. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Sehubungan dengan kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita perhatikan. Jangan sembrono hidup. Jangan sembarangan hidup. Ya memang manusia katakan, aku tidak mau dikekang. Aku tidak mau banyak diatur. Aku ya aku. Privasi gitu kan. Nah, itu jelas-jelas dia membentengi diri untuk menuju kepada suatu peningkatan kualitas hidup. Karena orang yang bebal itu jelas dia menolak hal-hal yang baik. Karena dia merasa dirinya paling baik, padahal ya belum tentu. Tapi dengan anugerah hidup yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, mari kita cermati apa kehendak-Mu Tuhan. Dengan hidup ini apa yang harus kulakukan? Nah jadi di ayat 15, 16, 17 ini, nanti kita akan belajar bersama-sama 3 ayat ini. Supaya kita tahu bagaimana rencana Allah dalam kehidupan kita, bagaimana kerinduan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup sembarangan, enggak sembrono. Ingat ya, kita harus menjadi kesaksian bagi Yesus. Dimanapun kita berada, harus menjadi saksi. Hidup harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Memang khotbah hari ini untuk lebih mendalami, menjelaskan ibadah doa tadi malam. Ya, supaya menjadi satu rangkaian, karena nanti akan saling berhubungan tentang masalah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik, terutama dalam hidup kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, ayat 15 ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Allah lewat Rasul Paulus mengendaki supaya hidup kita ini selaras berpadanan dengan panggilan Tuhan. Pasal 4 ayat yang 1. Kita baca bersama ya. Disiapkan dulu yang di gereja juga yang ada di rumah. Efesus 4 ayat yang ke-1 ya. Kita baca mulai. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Arti dipanggil ini, kita diangkat dari kegelapan, dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan Allah menghendaki agar setiap kita ini hidup selaras dengan panggilan. Dan Allah menyiapkan perbuatan yang baik untuk kita hidup di dalamnya. Yang artinya Allah menghendaki agar setiap kita ini menjalani kehidupan dengan baik. Jangan sampai kita hidup tidak baik, sikap tidak baik, perkataan tidak baik. Kita ini sudah dipersiapkan ya, supaya kita hidup dalam suatu kebaikan. Allah mempersiapkan yang baik untuk kita. Kita tinggal masuk di dalamnya dan melakukan kebaikan itu. Jadi ayat 15 itu menegaskan, perhatikan hidupmu, bagaimana hidupmu, perhatikan dengan seksama, bahwa kamu harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Puji Tuhan, Rogasion, bahwa pada siang hari ini kita diingatkan kembali, kita bisa merenungkan masa-masa yang sudah kita lalui. Sudahkah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Sudahkah kita hidup berpadanan dengan firman Allah? Atau setiap hari kita hidupnya ya keluar jalur dari firman, dan bahkan kita mengatakan aku tidak butuh firman, buat apa sih kok aku terlalu dikekang? Ya memang seakan-akan ya firman Allah itu mengekang ya. Bangsa Israel sebelum Gum Taurat itu terkekang loh. Macam-macam itu kan. Sampai tidak boleh membunuh, mencuri, berzina, jangan mengingini segala macam. Itu rasanya kita terkekang itu. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi dengan adanya hukum-hukum itu, maka bangsa Israel bisa diarahkan menuju tanah Kanaan. Memang di dalam perjalanan masih ada ya persungutan, masalah mana setiap hari kan minta daging, akhirnya Allah mengirimkan daging burung puyuh itu kan, segala macam lah. Tapi tetap hukum terus berjalan. Karena mereka salah, ada hukum diingatkan. Karena Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Firman Allah itu mengajar dan mengingatkan. Kita hari Senin salah, Selasa ada ibadah, firman diterima, diingatkan. Rabu kita salah, Kamis diingatkan. Jumat salah, Sabtu diingatkan. Sabtu malam salah, Minggu diingatkan. Bersyukurlah. Itu untuk ingatan terus kita. Mari. Allah menghendaki kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Cermati ya, siapakah aku ini Tuhan? Jika aku Engkau pilih. Masa kita enggak membalas kebaikan Tuhan sih? Tuhan sangat baik kan? Bahkan baik. Engkau baik, sangat baik. Sudah Engkau baik, sangat baik lagi. Dan memang kebaikan Tuhan enggak bisa kita ragukan lagi. Memang nyata. Dan kalau hari ini kita bisa ibadah, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita oke semua lancar, tidak. Karena kebaikan Tuhan, kita bisa melayani karena kebaikan Tuhan. Saya bisa khotbah sekarang karena kebaikan Tuhan. Bisa menyampaikan firman karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari terus belajar firman, segala macam. Belum lagi memikirkan pekerjaan duniawi, mengajar di sekolah, mengajar di kampus. Semua bisa dijalani karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan Yesus ya, untuk selalu dipimpin, diarahkan. Ingat ya, jadikan hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nomor 1, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini orang benar, sudah berbuat benar, bisa dipenjara. Apalagi yang tidak benar. Ya, itu terjadilah di akhir-akhir ini ya. Ya seperti itulah, saya tidak bicara soal masalah politik, berbahaya juga. Tapi yang jelas, saya tertegun membaca ayat ini, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, berbuat yang baik bisa dipenjara. Dan dipesankan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan
ditekankan ada kata berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan itu selaras dengan panggilan, sesuai kehendaknya. Intinya adalah Allah menghendaki agar setiap kita menjalani kehidupan yang baik, jangan yang tidak baik. Bagaimana kamu hidup? Ya, kita kembali Efesus 5 ayat yang ke-15 tadi. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Ya apa uripmu dalam bahasa Jawa? Bagaimana hidupmu itu bagaimana? Dan untuk menjelaskan ini, Paulus menggunakan dua kata yang sangat kontras sekali. Bebal dan arif. Ya. Ayat 15 saya baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada suatu kontras ya. Bebal dibandingkan dengan arif. Dan dalam terjemahan bahasa Jawa, bebal itu wong bodoh. Ya wis. Dalam bahasa Jawa, terjemahan bahasa Jawa, ya, orang bebal itu terjemahan lain tidak berakal. Ya, saya sudah membaca Alkitab terjemahan yang lain tidak berakal. Tapi lebih mantap lagi terjemahan bahasa Jawa. Wis gak kesuwen langsung. Bebal iku bodoh. Wis mantap. Saya berani katakan ini karena ada ayatnya. Jadi kalau mau ada yang menentang, waduh kok kasar? Saya tidak kasar, saya menjelaskan ini. Jadi orang bebal itu orang bodoh. Jadi kalau ada orang mengatakan, wih, firmannya kok begitu ya? Kok cuma dibodoh-bodohkan? Bukan dibodoh-bodohkan. Ini saya menjelaskan arti terjemahan dalam bahasa Jawa, orang bebal itu sama dengan orang bodoh. Dan ini Paulus mengontraskan dengan orang arif. Jadi sangat bertolak belakang. Antara orang bodoh dan orang arif itu wicaksono dalam bahasa Jawanya atau bijaksana. Jadi antara orang bodoh sama orang bijaksana kan jauh banget loh. Dalam kehidupan sehari-hari aja coba perhatikan orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana kan jauh. Orang bodoh itu cenderung hidupnya sembrono, sembarangan, tidak karu-karuan, wis. Tapi orang bijak semua direnungkan, dipikirkan, langkahnya hati-hati gitu. Sangat kontras banget. Saya juga heran nih, Paulus ini hikmatnya luar biasa. Bisa memberikan suatu gambaran, kamu jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Arif itu wicaksono ya, tulisannya wicaksana, artinya bijaksana. Jadi perhatikan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bodoh, jangan seperti orang tidak berakal. Nah, kita semua tahu akhir-akhir ini juga kita mengetahui beberapa orang hidupnya kayaknya tidak berakal gitu loh. Yang sembarangan, sembrono, susah gitu. Kalau ada orang seperti itu dalam lingkungan kita itu membuat susah. Karena orang bodoh itu nanti bertentangan dengan satu ayat ya, setelah kita akan tahu itu. Orang bebal itu ya. Oke, kita teruskan aja. Ini loh. Jadi orang bebal, orang bodoh itu bertentangan dengan 2 Timotius 3:16. Ini. Bertolak belakang. Orang bodoh, orang yang bebal ini. Bertolak belakang ya. Satu demi satu akan kita ketahui. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama ya. Disiapkan dulu ya, dibuka dulu. Ya, mulai. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar, tapi orang bebal tidak mau diajar. Renungkan ini ya. Orang bebal, orang bodoh itu tidak berakal, tidak mau diajar. Rasa diri sudah pinter. Kalau ada semacam ini orang di sekitar kita, ya bersiap-siap kita banyak doa saja supaya kita sabar. Karena menghadapi orang kayak gini tuh kalau nggak bisa menguasai diri, kaki tangan bisa moro loh. Karena apa? Dituturi gak kena, nggak mau diajar. Nah, jika kita sudah tahu bahwa firman Allah mengatakan bahwa ada orang bebal, nanti kalau kita ketemu orang semacam itu, ya katakan aja, digenapilah firman-Mu Tuhan. Unai. Lek kan kok emosi tok di sini. Dalam keluarga juga ada juga. Bukan
Lokasian, keluarga yang jauh ya. Ada juga orang yang bebal, diajar gak gelem. Lah yang ngadepi harus banyak berdoa, minta kesabaran, roh lemah lembut. Lah gak ngono kudu gegerai. Karena orang kayak gini susah diajar gitu loh. Padahal firman Allah itu mengajar orang bebal tidak mau diajar. Berikutnya itu. Gunanya apa? Firman Allah. Untuk menyatakan kesalahan. Orang bebal merasa diri benar. Loh ini loh, ciloko tenan loh orang bebal ini. Makanya Paulus katakan jangan kamu seperti orang bebal. Seperti orang arif. Karena orang bebal itu gak gelem diajar, merasa diri benar. Wis pewarah wong kok ini iki. Tapi ternyata ada di sekitar kita. Jangan kaget ya, keluarga Sion. Saya beritahukan, jangan kaget. Hidup manusia sudah tertulis di Alkitab. Sikap manusia sudah ada di Alkitab. Di tempat kerja kita, di tempat Anda berada, di komunitas mana berada. Jika ketemu uang bebal kayak gini, kita sendiri harus banyak berdoa, minta roh lemah lembut dan pengertian. Apalagi dengan saudara dekat mungkin ya. Saudara dekat setiap hari ketemu, bebalnya minta ampun. Diajar tak gelem, merasa diri benar. Pernah ketemu orang semacam ini? Oh, di rumah saya tidak mendengar suara, di gereja, wah mereka juga diam. Ya. Karena tercenung. Iya, ternyata ada orang bebal. Alkitab kalau sudah mengatakan ya pasti ada, tidak mungkin tidak. Alkitab tidak pernah bohong. Dan sikap manusia itu sudah ada di sini semuanya. Jadi jangan kaget kalau ada sekitar kita sing bebal minta ampun, itu wong bodoh. Tapi jangan duduk-duduk loh. Waduh. Dipaten naik. Digenapilah firman Tuhan. Ya saya tidak tahu saudara yang mana. Kata-kata saudara kan banyak. Saudara dekat, setengah dekat, jauh kan bisa juga. Namanya saudara kan banyak arti kan. Tapi jika kita ketemu dengan saudara sehari-hari dan ada yang seperti itu bebal, tidak mau diajar. Dan ternyata anak EDW, waduh kon, anakku engkau menggenapi firman Allah, engkau bebal. Tapi anaknya pinter, oh papa juga bebal gitu, tak beritahu tidak mau. Waduh, mana sekarang itu ya juga belajar firman, mereka membalas dengan ayat juga. Mana bapak pendeta, wah anaknya balas dengan ayat. Puji Tuhan ya. Sebelum kita memperhatikan orang, oh ini bebal, cek diri kita dulu. Jangan mudah menghakimi orang lain. Nanti seperti orang Farisi loh ya. Menghakimi, oh kamu bebal, padahal awake dhewe tambah bebal. Sebelum mengecek orang lain ya, cek diri kita. Apakah aku bebal atau enggak ya? Kalau kita tidak mau diajar firman, berarti tergolong. Kalau firman Allah menyatakan kesalahan kita tapi kita nolak, oh aku wis bener kok, berarti kita gak wani banter. Bebal. Jadi orang bebal itu jelas menentang firman Allah. Karena itu Paulus katakan, jangan kamu perhatikan hidupmu, perhatikan caramu hidup. Mojo bodoh. Jangan seperti orang bebal. Ya kalau di antara kita ada saudara semacam itu, bawa dalam doa sajalah. Biar Tuhan tolong ya menyadarkan dari kebebalannya itu loh. Ya secara manusia kita sedikit bahasa Jawanya muntap gitu ya. Waduh, diberitahu angele yo. Iki nggak tahu pola pikirnya bagaimana. Apa harus RAM-nya ditingkatkan dari 2 menjadi 3 RAM-nya? Kalau handphone sih begitu. Atau memori internetnya harus ditingkatkan lebih tinggi lagi supaya bisa. Kadang kalau RAM-nya 1 ya lu mau minta ampun gitu. RAM 2 lumayan lah. RAM 3 lo kok oke lah. Apalagi RAM 4, oh jos. Apalagi RAM 6, oh gamers. Nah, saya istilahkan pakai gitu aja. Karena ada orang-orang yang diberitahu susah untuk terima. Tidak tahu dengan bahasa apa, mungkin dia ngerti bahasa gaib, saya nggak tahu. Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Inggris apalagi. Indonesia nggak ngerti. Lewung bebal loh. Intinya dia tidak mau diajar, merasa diri benar. Orang kayak gini bisa nolak. Saya curiga dia ngerti bahasa batin aja sih. Dibatin doang.
Kalau ketemu dengan orang kayak gini, setelah saya sarankan banyak berdoa untuk diri kita. Jadi gak gampang emosi, gak gampang muntah. Firman Allah mengatakan, terutama untuk hamba Tuhan, tuntunlah dengan roh lemah lembut bagi mereka yang suka melawan. Aku gak suka ngamuk. Penilik jemaat kan itu syaratnya toh. Ya, enggak boleh garang, enggak boleh pemarah, harus ramah. Kalau ada yang melawan, dituntut dengan roh yang lemah, lembut. Pendeta gak enak ngono iku lho. Ngamuk gak oleh, iya. Padahal iku wong iku bebal minta ampun, diajar gak gelem. Ya maca firman bendina tapi gak berubah. Bendina maca tok. Makanya jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar. Maca, pinter lek maca tok. Tapi gak berubah hidupnya. Tergolong aja ket-ket, dipatin aja wis. Ini masih yang dual ya. Tadi ada berapa ini? Ayat 15 ya tadi ya, Pak. Ayat 16 ya. Untuk mengajar, mengatakan kesalahan. Nah ini berikutnya. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan orang bebal tidak mau diperbaiki coba. Mewarah poli wis. Firman Tuhan mendidik dalam kebenaran, orang bebal merasa hidupnya sempurna. Masih merasa, belum tentu sempurna. Semua itu kalau ada kata merasa, nggak yakin. Aku merasa benar kok, dia merasa. Aku merasa sakti, dia merasa. Sakti apa kena nyamuk bingung gatal-gatal kok. Kebal kok, jari kebal, merasa kebal, merasa. Dirasani ya ngamuk-ngamuk jari kebal. Perhatikan ya, jadi orang bebal itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat di Efesus, jangan kamu seperti orang bebal. Ini loh parahnya orang bebal itu. Nah kalau kita ketemu dengan orang semacam ini di sekitar kita, bersyukurlah dalam segala perkara. Itu firman Allah. Dan lagi saya katakan banyaklah berdoa. Agar kita gak gampang marah-marah gitu loh. Apalagi saudara ketemu setiap hari bebalnya minta ampun. Duh, cek angel dikandali. Dan saya kalau ketemu dengan orang semacam ini, dan saya juga pernah ketemu, dikandani ngomongengkel. Dan saya ketemu tiap hari juga. Ya teman kerja sih, teman kerja. Tapi saya diingatkan, wis ono nang Alkitab ya apa maneh. Diberitahu salah, diberitahu ngengkel. Ngengkelnya itu cenderung membela diri supaya tidak ketahuan salahnya. Tapi saya sudah tahu dia bersalah, tapi ngengkel. Tapi saya bersyukur diingatkan oleh Roh Kudus. Sudah ada di Alkitab. Wong bebal. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu itu terbukti. Kan harus ada bukti, toh? Kalau nggak ada bukti, misalkan kita ngomong ya, buktinya mana? Kan gitu. Nah, sekarang firman Allah berkata bahwa jangan seperti orang bebal. Berarti firman Allah mengatakan ada orang bebal. Pasti kan kita kepengen tahu, mana buktinya orang bebal? Tuhan tunjukkan. Nah gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bebal ditunjukkan kepada kita, bersyukur. Nomor satu, terbukti firman Allah nyata. Gitu loh. Kedua, kita latihan penguasaan diri. Kadang-kadang Allah menempatkan kita di tempat yang tidak kita kehendaki. Perhatikan itu. Kadang-kadang Allah menempatkan kita di situasi yang kita ngerasa, kok ini Tuhan, gak enak, aku pengen nyaman. Tuhan ngelatih kamu. Tuhan ngelatih kita. Ngelatih penguasaan diri kita. Tuntunlah dengan roh yang lemah lembut, meskipun dia suka melawan. Dan berbahagialah orang yang jadi orang bebal, karena dia menggenapi firman Allah. Jadi pelaku firman tau dia. Pelaku firman tau, ada yang jadi baik, pelaku firman yang jelek. Jadi kalau ada orang yang bebal, dia jadi pelaku firman tapi yang keliru gitu loh. Tambah bersyukurlah kita kalau jadi pelaku yang baik gitu. Jadi jangan kaget ya, kalau kita kadang-kadang ditempatkan Allah di tempat yang tidak kita inginkan. Di tempat kerjaan kita ketemu dengan rekan-rekan, Tuhan aku pengen loh Tuhan, kancaku sing apik-apik bantu aku kabeh kok koyo ngene Tuhan. Anakku, aku mau engkau belajar penguasaan diri. Ya apa ayo. Makanya sebelum kerja itu berdoa supaya kalau ketemu dengan orang yang aneh-aneh tanda kutip,
sudah dikuatkan kita ini, gak gampang emosional gitu. Butuh roh hikmat gitu loh. Jangan kaget ya, di tempat kerjaan, di tempat sekolah, di tempat kuliah mungkin ya, atau di kampung juga. Kampung kok kayak gini yo, kok bener ngerasani ya. Anakku, aku tempatkan kau di kampung ini, kau berlatih penguasaan diri gitu loh. Dan aku ingin tunjukkan bahwa ada orang yang suka memfitnah. Itu ada di Alkitab. Imam Ahmad kan mengatakan ngomong ke sana kemari fitnah toh. Nah, itu. Jadi jangan kaget kalau Allah menempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak sesuai keinginan kita. Dan saya sudah mengalami. Rekan kerja saya seperti itu. Tergolong bebal kalau saya katakan, tapi saya tidak pernah bilang sampean bebal. Enggak aku diantemi. Artinya apa? Tuhan melatih saya untuk bisa menguasai diri menghadapi teman yang seperti itu. Serius ini ya. Diberitahu ngewengkel, waduh. Itulah Tuhan kalau ngelatih kita di tempat yang tidak enak. Untuk kita, iman kita dimurnikan. Prajurit kalau ingin hasil yang baik, latihannya tidak enak loh. Tidak ada ceritanya prajurit lulus langsung jadi jenderal. Pasti sengsara dulu. Perang belum jelas latihan bendino. Ngangkat segala macam. Itu diproses kan nggak enak. Maunya kan, aduh nggak usah latihan po, langsung jadi jenderal po. Ya enggak. Enak nggak bisa. Itulah kita. Jadi kalau kita ditempatkan di tempat orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu Allah mau melatih kita, mau memurnikan iman kita, mau mengasah kita jadi pribadi yang berkualitas, muncul gitu. Dan hari ini Allah mau mengatakan dan sudah mengatakan kepada kita bahwa ada orang bebal. Orang bebal itu tidak sesuai dengan firman. Persiapkan diri kita menghadapi orang semacam itu. Tapi sebelum menuduh mereka, tuduh diri sendiri dulu. Apakah aku juga tergolong seperti ini? Kalau kita masuk ke kategori ini, berarti kita bebal. Diajar tidak mau. Rasa diri baik. Dengar firman, kena firman, itu buat sebelahku. Oh, aku nggak pernah salah kok buat sebelahku. Buat belakangku, buat depanku. Itu membentengi diri sendiri. Itu tergolong bebal. Jadi kalau sidang jemaat, sudah kena firman, sudah jelas-jelas salah, tapi tidak mau mengakui, dan dialihkan kepada sebelah-sebelahnya, ya tergolong ini dong. Firman Allah kan memberitahu kesalahan, tapi dia tidak mau ngakui, berarti tergolong bebal. Itu Paulus luar biasa kalau mengajar. Kan terkenal pengajaran Paulus itu. Tapi hasilnya luar biasa, murni. Jemaat digasak kayak gitu, luar biasa. Saya salut dengan Om Paulus ini ya. Rasul Paulus ini, Om Paulus luar biasa pengajarannya. Juga untuk kita di akhir zaman ini, sedang jemaat Tuhan, keluarga Sion, pemirsa yang ada di rumah. Jangan kita seperti orang bebal. Perhatikan hidup kita. Kontradiksi antara orang bebal adalah arif. Ya, kita kembali ke Efesus tadi. Efesus 5 ya. Ayat yang ke-15 saya baca ulang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Oke, kita sudah tahu bagaimana orang bebal itu, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu kebalikan dari orang bebal. Orang arif, bijaksana itu jelas-jelas orang yang mau diajar. Kalau orang bebal tidak mau diajar, kalau orang arif mau diajar. Dan orang yang arif itu suka menerima nasihat. Orang bebal tidak mau dinasihati, merasa diri pintar. Mungkin karena pendidikannya, statusnya tinggi, ya gitu. Sedangkan yang memberi nasihat tidak pernah kuliah mungkin ya. Sedangkan yang dinasihati sudah sarjana, pendidikanmu kalah dengan aku tidak mau. Orang arif itu mau terima nasihat dan bertindak hati-hati dalam hidupnya. Kesimpulannya adalah orang arif itu hidupnya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya, bukan kehendak manusiawinya. Mazmur 119. Persiapkan hati ya untuk nanti ketemu dengan orang yang bebal, atau bahkan setelah ibadah pulang ketemu orang bebal, tidak tahu di jalan atau di mana. Ya, doakan orang itu dan doakan diri kita ya.
saya bisa menguasai diri ya. Firman-Mu digenapi Tuhan ya, orang bebal ya. Oke, kita baca bersama ya dalam Mazmur 119 ayat ke 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang bebal itu kan anti firman toh. Orang bebal kan sangat menentang 2 Timotius 3:16. Sedangkan Rasul Paulus tadi menjelaskan bahwa kontradiksi orang bebal adalah orang arif. Kalau orang bebal tidak suka dengan firman, menentang firman, tapi orang arif mendasari hidupnya dengan firman Tuhan. Dia mau bertindak, bawa dalam doa. Dia mau bekerja, bawa dalam doa. Orang bebal nggak mungkin lah berdoa, nggak senang firman kok berdoa. Saya nggak percaya, dia tuh meskipun bebal, setiap berdoa. Nggak mungkin. Orang banyak berdoa itu malah semakin arif, bijaksana, nggak makin bebal. Ya mungkin dia nggak kuat mungkin ya, karena terlalu banyak berdoa jadi bebal. Aneh-aneh gitu. Jadi orang yang suka berdoa, saya percaya dia arif, bijaksana. Tapi orang bebal, muakok, nolak firman, nggak pernah berdoa. Dan juga nggak butuh doa. Rasa diri benar kok. Nah, kalau kita mau meniru orang arif, langkah pertama, terima firman. Ya. Renungkan, lakukan. Itu. Karena orang bebal itu tidak mau melakukan firman. Hidupnya tidak pernah berubah sama sekali. Sekian tahun beribadah, sekian tahun melayani Tuhan, sekian tahun baca firman, tapi tidak pernah berubah hidupnya. Sikapnya tidak pernah berubah, perkataannya pun tidak pernah berubah, tidak pernah menjadi berkat. Mudah sekali kita mendeteksi. Coba lihat aja kalau orang perkataannya tidak pernah enak didengar telinga, selalu menyakiti. Kalau bahasa Surabaya itu nyelenget gitu loh. Titik nyelenget, gak enak. Itu nggak ada perubahan itu. Berarti tidak mau diajar Efesus jelas mengatakan janganlah berkata yang kotor. Tapi ternyata perkataan kotor itu bukan hanya yang, maaf kalau Surabaya itu kayak mesej-mesej itu loh. Perkataan yang tidak menyenangkan itu juga kotor itu. Menyakiti hati. Bicaranya nggak pernah enak didengar, nggak pernah lemah lembut. Aduh, itu orang bebal itu terganggu. Karena apa? Menolak firman. Tapi orang arif hidupnya berdasarkan firman. Firman itu pelita bagi kaki. Kaki bicara soal langkah kehidupan. Kaki bicara soal langkah hidupnya, aku mau kemana. Berdasarkan firman, pelita, cahaya, menerangi, dan terang bagi jalanku. Jalan yang mau dituju. Kaki bicara soal langkah hidup, jalan yang mau dituju. Orang arif, dia berjalan mau ke arah yang dituju. Dia berdasarkan firman Tuhan. Hidupnya berpadanan dengan panggilan Tuhan. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Dan orang yang arif itu saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Diarahkan terus. Bahkan saat menderita sekalipun Tuhan gak tinggalkan, menyertai terus. Itu orang arif. Kalau orang bebal itu, aduh. Secara manusia saja loh kita gak suka dengan orang bebal itu. Secara manusia. Tapi Allah berfirman, kasihlah mereka, doakan mereka. Ya tugas kita mendoakan supaya orang bebal itu berubah. Nah, kapan berubahnya itu kehendak Tuhan. Karena memang secara manusia agak susah juga mengubah watak karakter yang seperti itu. Tapi orang bebal ini luar biasa memang ya. Begitu saya membaca di 2 Timotius 16 dikontraskan, wih ngeri loh orang bebal ini. Gak suka diajar, merasa diri benar. Dan ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ketemu orang-orang semacam itu. Karena itu keluarga Sion semuanya ya. Banyaklah terima firman dan banyak berdoa. Supaya kita ada penguasaan diri, ada roh hikmat untuk bisa mengatasi orang-orang atau saudara semacam itu. Dan bersyukurlah kalau tidak ada orang semacam itu. Tapi tambahlah bersyukur kalau ada orang semacam itu. Nah, untuk melatih iman kita. Kita nggak tahu seberapa tinggi tingkat penguasaan diri kita kalau nggak ada ujian. Kita nggak akan tahu tingkat kesabaran kita kalau nggak ada ujian. Saya untuk mengetahui saya sabar atau enggak kalau nggak ada ujian, gimana bisa?
Ya saya ambil contoh saya saja. Dengan sikap sehari-hari dimanapun saya berada, Tuhan izinkan ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh. Itu Tuhan izinkan untuk melatih kesabaran. Nah kalau nggak ada orang semacam itu, gimana kita tahu kita sabar atau enggak? Makanya kalau ada orang berdoa minta kesabaran, begitu amin ada masalah, itu Tuhan izinkan untuk diuji. Begitu amin, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan, ketulusan hati lemah lembut. Begitu amin, oh no senggodo. Itu Tuhan izinkan diuji. Aku akan menguji kamu, kalau kamu berdoa minta kesabaran, tak uji langsung kamu. Makanya hati-hatilah doa. Ya. Sudah belajar sabar, Sion? Amin. Puji Tuhan. Amin mau didengar Tuhan ya. Tinggal praktek itu. Dan jangan heran nanti pulang gereja ada ujian. Ya, saya tidak mendoakan ya. Orang arif berdasarkan firman Tuhan. Gak rugi kok hidup di dalam firman Tuhan, gak rugi. Malah banyak berkatnya loh. Tapi orang bebal, mana ada berkat? Gak ada. Perhatikan ya, orang bebal itu enggak tahu dia ketempelan roh dari mana, saya enggak tahu ya. Itu masalah gaib-gaib ya. Perhatikan ya, orang bebal itu hidupnya tuh pertama ya pasti enggak ada damai sejahtera, itu sudah pasti. Terus orang bebal itu hidupnya kayaknya menyengsarakan orang gitu loh. Tidak bisa membagikan ke orang dan merepotkan orang. Kayaknya kalau orang dekat dengan dia itu sumpek gitu loh. Jadi orang bebal itu membawa kesumpekan. Ya pernah merasakan nggak? Nggak pernah. Hebat ya Sion ini. Hidupnya benar-benar terus semuanya. Puji Tuhan itu. Ya om di gereja aman om, tapi nang omah om, waduh. Ya, ingat ya, orang bebal itu hidupnya dirinya itu nggak sejahtera. Nggak ada damai pribadinya. Dan di mana dia berada, sekitarnya merasa nggak nyaman. Perhatikan aja itu. Tapi kalau orang arif, pertama dirinya sejahtera, yang kedua, di mana dia berada, sekitarnya senang. Duh. Makanya Paulus katakan, jemaat, janganlah kamu bebal. Kamu seperti orang yang arif gitu. Efesus, kita kembali ke sana. Itu masih ayat yang ke-15 ya tadi itu ya. Sudah panjang banget ya. Ini masih ayat 15. Ini kita masuk ke ayat 16 ini ya. Oke, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya adalah gunakan segala kesempatan dengan maksimal. Allah memberikan kita waktu itu sangat berharga. Tapi mengapa kita enggak menghargai waktu itu? Dan orang bebal itu sukanya membiarkan waktu berlalu. Saat ibadah dibiarkan, buat apa ibadah? Gak penting. Loh, coba. Sudah diberkati Tuhan dengan teknologi yang canggih, handphonenya bagus ya. Kalau masalah kuota itu masalah pribadi, pokoknya HP-nya bagus ya. Tinggal klik Facebook, Adi.Luis.14 ya, muncullah wajah saya. Ya. Mungkin karena ada wajah saya langsung dimatikan Facebooknya, saya tidak tahu seperti itu. Ya. Itu menyanyikan waktu. Tapi orang arif karena dia butuh firman, menunggu. Ayo om, kapan live streaming om? Gitu. Aku segera ingin beribadah dengar firman. Tapi kalau orang yang seperti ini, ya seperti itu, ini dan itu menyanyikan agak penting buat apa toh? Tapi meskipun aku nggak lihat, juga nggak tahu kok. Iya saya nggak tahu, Tuhan tahu. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Waktu sangat berharga. Peristiwa tadi pagi nggak mungkin terulang. Peristiwa tadi jam 9 nggak mungkin terulang. Peristiwa jam 11 kurang 10 nggak terulang. Jangan sia-siakan waktu itu. Gunakan dengan semaksimal mungkin. Orang bebal kan nggak butuh segala macam. Aku itu aja. Dan dia membiarkan waktu dengan sia-sia. Ya nyantai-nyantai di rumah. Kecuali kalau kesibukan bekerja atau apa gitu ya oke lah. Mungkin dalam keadaan lemas sehingga tidak bisa ikut ibadah live streaming. Tapi jelas-jelas di rumah sehat. Tinggal klik aja. Masih
melakukan yang lainnya. Direnungkan, tergolong orang apa itu, segitu aja. Tidak apa-apa om, karena saya sibuk, nanti saya juga lihat lagi di rekaman Facebooknya. Ya sudahlah, pikirkan yang baik sajalah, ya saya tidak akan meneruskan itu. Yang penting jangan sia-siakan waktu. Kalau kita memang sangat sibuk sekali, saat ibadah live streaming tidak bisa, karena ada kesibukan job yang mendadak, nanti waktu berikutnya bisa dilihat. Bersyukurlah kalau di Facebook bisa dilihat tayangan ulangnya, bersyukurlah. Pokoknya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu itu. Hargailah waktu itu. Kalau kita diberi waktu oleh Tuhan, hargai. Kita diberi kesempatan ibadah, hargailah itu. Terlebih saat kita diberi kesempatan untuk melayani, hargai itu. Itu luar biasa banget. Saya pun menantikan Tuhan kapan saya khotbah lagi. Rindu melayani terus, kenapa? Kesempatan melayani itu terindah banget gitu loh. Dan saya nggak sabar untuk segera khotbah nanti sore. Justru kamu danya nggak sabar untuk nanti aja om, gitu kan. Ini saya sudah kepingin khotbah nanti sore jam 5. Sudah ada materinya, tinggal diperdalam lagi. Kepingin yang tak sampaikan. Ini bagi yang dengarkan, nanti jamnya dilambatkan aja om. Apa? Karena hal melayani itu hal terindah bagi saya. Hidup ini siapa lah gitu loh. Kok Allah berikan kesempatan bisa melayani itu luar biasa loh. Dan saya membalas apa kepada kasih Tuhan? Ya melayani saja, selesai sudah. Dengan ketulusan hati, dengan sukacita. Tambah semangat saya ini. Dan hikmat Allah itu luar biasa terus. Allah ada hikmat terus segala macam. Kenapa? Saya mau belajar memanfaatkan waktu. Tunaikan tugas pelayananmu. Di kesempatan melayani, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu berkat Allah melimpah. Pasti, nggak mungkin tidak. Bagi yang setia untuk melayani. Karena apa? Menggunakan waktu yang terbaik untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pasti, jangan khawatirlah. 16b. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Saat ibadah kita gunakan, saat dengar firman kita gunakan, saat berdoa kita gunakan. Karena apa? Makna jahat di sini berhubungan dengan iblis. Karena iblis itu setiap hari mau menggagalkan kerohanian kita, mau menggagalkan, menghancurkan hidup kita, dan juga mau menggagalkan masa depan kita. Iblis cemburu. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Iblis cemburu karena Allah menyediakan rancanganku adalah damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Cemburu iblis sehingga dia mau menggagalkan. Setiap hari mencari mangsa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Gunakan waktu. Setiap hari berjaga-jaga, gunakan waktu. Dan itu teguran Paulus kepada jemaat di Efesus. Gunakan waktumu dengan baik. Kapan? Saat beribadah. Kapan melayani? Semua ada waktunya, pembagiannya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Kapan? Saat baca firman. Kapan? Saat beribadah. Kapan? Saat doa. Harus itu. Gunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lengah, iblis masuk. Dan iblis paling suka mengacaukan pola pikir kita. Karena itu, isi pola pikir kita dengan firman Tuhan. Iblis itu suka nyerang pola pikir kita loh. Kita lengah, iblis masuk. Dan orang bebal, pola pikirnya sudah kemasukan. Kan gak suka firman, gitu kan? Diajar gak mau, itu kan siapa? Merasa diri benar, gitu? Gak mau diarahkan. Polanya siapa? Ya sudah, saya akan dipikir sendiri. Berarti orang bebal itu, ya itu tadi wes pokoknya. Ingat ya, iblis mau menggagalkan rancangan Allah yang indah dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera itu mau digagalkan oleh iblis sehingga dia mau melihat kalau kita lengah, dia masuk. Sebab itu pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Terutama saat ibadah, gunakan dengan baik. Jangan remehkan jam-jam ibadah. Jangan remehkan saat baca firman. Di dalam firman itulah Allah mau berbicara kepada kita. Termasuk firman Allah yang sudah kita baca tadi pagi. Bila tidak ada wahyu, jadi liarlah
rakyat. Berbahagialah yang berpegang pada hukum. Kita perlu itu. Kalau kita tidak ada firman, hidup tidak terkendali, semau kita sendiri. Dan itulah orang yang bebal. Renungkan firman Allah pada siang hari ini ya. Ini penting untuk kita, supaya kita tahu, enggak menyia-nyiakan waktu. Hargailah hidup kita. Hargailah waktu untuk kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan itu. Mari kita berjuang ya. Saya juga belajar menghargai setiap waktu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Kapan saya urus untuk keluarga, kapan harus persiapan untuk melayani, kapan harus mengajar secara duniawi. Semua ada waktunya. Dan saya bersyukur sampai sekarang ini, puji Tuhan, saya tidak habis rasa syukurnya itu. Allah itu luar biasa banget. Dituntun terus loh saya ini. Ini ada masalah apa, Tuhan tolong. Ada masalah, Tuhan kuatkan, tetap tenang. Di saat orang lain bingung karena penghasilannya berkurang, Tuhan meneramkan hati saya, ojo khawatir anakku. Rekan-rekan saya lagi bingung ini. Rekan-rekan saya bekerja lagi bingung. Karena masalah, ya apalagi kalau enggak masalah penghasilan. Tapi firman pengajaran menguatkan saya. Wes tetap tenang. Ya, aku melihara kamu. Oke Tuhan Yesus, mantap. Wes tenang. Saya ngerjakan di laptop, tenang aja. Sekitar, waduh ya gak cari segala macam. Tuhan terima kasih kau melihara aku. Gitu. Orang yang arif itu hidupnya sesuai firman Tuhan. Ada masalah, tetap dia jalani. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Tetap tenang. Ya. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini jahat. Kalau kita tidak waspada, iblis mengganggu kita, sehingga kita bisa hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Padahal kerinduan Allah kepada kita, kerinduan Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, itu kesimpulannya mengarah kepada hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Jika kita hidup sesuai kehendak Tuhan, iblis gak bisa menggagalkan masa depan kita. 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Satu Tesalonika 2 ya, ayat yang ke-12 ya. Kita baca, dan meminta dengan sangat, perhatikan, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Perhatikan itu ya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu pribadi, hidup kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gunakan waktu yang ada. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan seperti orang bebal yang menolak kehendak Allah. Hidup orang bebal tadi sudah terperinci. Itu intinya dia menolak kehendak Allah. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat ke-1. Firman Allah mau mengajar, bebal tidak mau. Firman Allah mendidik, orang bebal tidak mau. Berarti dia hidupnya tidak sesuai kehendak Allah. Itu penjelasannya. Saya kembalikan kepada keluarga Zion semuanya. Terserah mau tergolong orang bebal atau orang arif. Saya pilih jadi orang yang arif, ya. Terlepas dari banyak kekurangan dan kelemahan, tapi saya percaya kalau kita mau hidup seperti orang yang arif, Tuhan tolong kita. Tapi orang bebal. Jadi kalau kita belajar pada siang hari ini tentang firman pengajaran mengenai orang bebal, itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, supaya sikap orang bebal ini tidak kena diri kita. Jadi penjelasan orang bebal tadi itu, untuk kita bercermin, kalau aku menolak firman pengajaran, berarti aku orang bebal. Kalau aku tidak mau diarahkan oleh firman, aku orang bebal. Kalau aku tidak mau ditunjukkan kesalahanku, dan aku merasa diri benar, aku orang bebal. Itu nomor satu. Arti yang kedua, kalau ada orang yang bersikap seperti orang bebal ini,
kita sudah tahu itu firman Allah. Dan tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana cara kita menyikapi? Sudah ada firman Allah, dituntut dengan roh yang lemah lembut. Semua sudah ada di Alkitab. Bagaimana kita mempraktekkan saja. Karena itu berkali-kali saya sampaikan, belajarlah firman pengajaran dengan sungguh-sungguh, agar kita tahu bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mengetahui sekitar kita itu kayak apa. Kita siap. Termasuk menghadapi orang bebal ini, kita sudah tahu. Pada siang hari ini kita diberi penjelasan oleh Allah. Itu loh ciri-ciri orang bebal. Kita diberitahu, coba. Dan kita diperingatkan, kalau kamu seperti itu berarti kamu bebal. Nah gitu, untuk diri kita dulu. Dan saya mengecek diri saya dulu. Kalau saya tidak mau diajar oleh firman, tidak mau diarahkan, wah Tuhan, saya bebal ini. Gitu. Masih ingat arti bahasa Jawanya orang bebal? Ya harus diingat, itu paling gampang diingat ya. Itu bodoh. Ya. Sekarang ayat 17. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga sekarang ini. Ya, 17. Ini suatu ya semangat untuk kita semuanya ya. Semangat. Dan suatu kode-kode juga ini ya. Kode berakhirnya firman Allah pada siang hari ini kan. Ayat 17 ya. Oke, kita baca kembali ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kata kontras di sini yang Paulus sampaikan antara bodoh dan mengerti. Jadi di ayat 17 ini ada dua kata yang sangat kontras. Tadi juga di ayat yang ke-15, Paulus memberikan teguran lewat kalimat yang kontras juga. Orang bebal dan orang arif. Dan lagi-lagi di ayat 17 ini juga Paulus untuk menegur jemaat di Efesus pakai dua kata yang kontras. Bodoh dan mengerti. Kita bandingkan di Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat. Hikmat itu arif, pengertian, bijaksana, tidak sembrono terhadap orang-orang luar. Jangan bodoh kalau hidup dengan orang-orang luar, pakai hikmat. Nah, itu penjelasannya. Jadi orang yang berhikmat itu dia itu arif, bijaksana, hidupnya enggak sembrono, enggak sembarangan, enggak gaya karpe dewe dalam bahasa Surabaya gitu loh. Aku, enggak mau diberitahu. Waduh. Kuatkan iman kita ya, kalau menghadapi orang semacam itu yang bebal itu loh. Terutama atau apalagi dengan saudara kita yang setiap hari kita ketemu ternyata bebalnya minta ampun. Aduh, Tuhan tolonglah berikan penguasaan diri ya. Tuhan tolong kuatkan imanku menghadapi saudaraku yang semacam ini. Ya perlu. Ya. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah kalau kita tidak mau mengerti kehendak Tuhan, kalau orang yang bodoh itu, dan orang bodoh itu orang bebal. Orang bebal itu tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Gimana mau mengerti orang diberitahu tidak mau? Gimana mau mengerti orang diajar tidak mau? Gimana mau mengerti orang diarahkan kamu salah, tidak mau, merasa diri benar, ya gak bisa. Itu orang bebal, orang bodoh. Ya siang hari inilah, mari kita terima firman ini dengan segala kerendahan hati dan kita bersyukur banget ya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa banget ya. Luar biasa pokoknya, bahwa kita diajar supaya jadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. 3 ayat ini sangat memberkati kita semuanya. Kita ditegur, diarahkan, diingatkan. Waspadalah, kita hidup dengan orang-orang yang justru tidak berhikmat. Dan juga lagi saya katakan, jangan kaget kalau nanti kita ketemu dengan orang-orang yang bebal. Jangan kaget kalau kita ditempatkan di sekitar orang-orang yang bebal. Tuhan mau mengajar kita, mau melatih kita tentang penguasaan diri. Itu buah roh yang ke-9. Ya, sangat saya sukai yaitu penguasaan diri karena mencakup semuanya. Karena sebelum yang ke-9 muncul ada kasih, sabar, sukacita, itu kan nanti mengarahnya ke penguasaan diri di buah roh itu. Sabar ya penguasaan diri. Orang mengasihi ya bisa menguasai diri. Kita difitnah, dicaci maki ya harus dengan kasih kita membalas. Penguasaan diri kan akhirnya. Makanya dikunci awalnya kasih, terakhir penguasaan diri. Jadi di buah roh yang 9 itu, ayat yang ke-1 dan ke-9 itu kesimpulan
dari yang kedua sampai yang ke-8. Kasih diakhiri penguasaan diri, klop. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Berat Om? Ya, memang berat. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yesus, tolong, aku mau menjadi pelaku firman. Roh Kudus, tolong kehidupanku, aku mau menjadi pelaku firman. Yesus, tolong supaya aku tidak bebal berdoa itu. Ya, puji Tuhan. Pemahamannya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh kembali pada cara hidup lama. Karena itu suatu kebodohan. Kalau kita tidak bisa memperhatikan waktu, kita hidup menyanyiakan waktu, itu kita masuk ke golongan lama. Kebodohan. Pasal 4 ayat 18, Efesus. Efesus 4 ayat 18. Kita baca. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini bebal. Orang yang percaya Yesus jangan kembali kepada hidup lama, yang tidak mau bersekutu dengan Allah, yang hatinya degil, ya, bodoh. Tapi kerinduan Paulus, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Pasal 1 ayat 11, Efesus ya. Efesus 1 ayat 11. Oke, kita baca. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Orang yang arif itu mendasari hidupnya, Mazmur 119 ayat 105, berdasarkan firman, yaitu kehendak Tuhan. Nah, kalau kita masih bodoh, tidak mau mengerti kehendak Tuhan, itu manusia lama. Dan Allah menghendaki kita jadi manusia baru, lahir baru, ciptaan baru. Kalau enggak, kapan kita majunya? Kalau kita masih berkutat di masalah seperti ini, masalah kebodohan, rohani kita enggak bisa maju, malah mundur. Dan iman kita enggak bisa berkembang, malah mundur. Dan nanti terakhirnya hidup tidak bisa menjadi berkat, malah menyengsarakan orang. Tidak bisa menjadi kesaksian. Itu. Jadilah orang yang arif. Jangan orang yang bebal, ya. Jangan mempermalukan nama Yesus dengan kita hidup sebagai orang yang bebal. Yesus malu nanti. Sudah sekian tahun ibadah, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, terus saya curiga, itu dengar firmannya pakai pola apa? Bagaimana caranya dengar firman, gitu loh. Memang untuk menyelami hati manusia itu sangat susah ya. Ya. Tapi yang tahu hati manusia hanya Allah sendiri. Nah, kita bersyukur kalau firman pengajaran pada siang hari ini membukakan mata rohani kita dan hati dan pikiran kita. Bagaimana orang bebal, bagaimana orang arif. Mari kita mantapkan dalam diri kita, ya. Tuhan, aku bersyukur untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Bahwa Engkau mengingatkan aku agar aku menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. Itu kehendak Allah. Perhatikan kita hidup. Kalau kita jadi orang yang arif, berarti kita juga memperhatikan hidup kita. Itu kehendak Allah. Kata mengerti, tadi kan bodoh dikontraskan dengan mengerti. Itu artinya mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi arti bodoh dan mengerti, kalau mengerti artinya itu mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Mengerti, aku berusaha mengerti. Aku belajar firman. Aku mencari kehendak Tuhan. Dan juga aku mau melakukan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan. Tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya merenungkan. Harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya dengar saja, tidak ada praktek firman, rohani kita mati. Tidak berbuah. Hidup tidak berbuah. Jadi kata mengerti itu lebih dalamnya lagi. Membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan firman. Itu mengerti. Sehingga
Paulus mengontraskan antara kata bodoh dan mengerti. Bebal dan arif. Kontras banget itu. Kayak bumi dan langit. Memang Paulus kalau memberikan satu pengajaran langsung tes. Istilahnya tanpa tedeng aling-aling, kalau orang Surabaya bilang ya, tanpa tedeng aling-aling, langsung kepada pokok permasalahan. Kamu, dan kata kamu itu tegas loh. Poinnya, janganlah kamu. Waduh. Ya, saya tidak tahu saat mengatakan itu bagaimana ekspresi Paulus, meskipun lewat surat atau apa, kan saya tidak tahu bagaimana ekspresinya, tapi itu ketegasan, janganlah kamu. Pergunakan waktumu dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu. Tugas kita adalah mengerti kehendak Tuhan. Baca. Apa tuh kehendak Tuhan? Firman Allah. Bagaimana tahu? Firman. Ya ini baca, ini kan kehendak Tuhan semua. Baca. Renungkan. Dalami. Pahami. Pelajari. Setelah semua sudah beres, lakukan. Dan hari ini firman Allah mengatakan kita harus menjadi orang yang arif. Bukan orang yang bebal. Mengertilah kehendak Tuhan. Jangan jadi orang yang bodoh. Itu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oke. Kita manfaatkan waktu yang masih ada dengan melakukan yang berkenan. Jangan disia-siakan waktu itu. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang ada sekarang ini jangan digunakan dengan sia-sia, tapi mari kita turuti kehendak Allah. Jangan sia-siakan waktu. Berharga sekali waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita manfaatkan. Kalau tahu kita banyak kesalahan, kelemahan, ada kesempatan untuk kita mau berubah. Tuhan itu sabar menantikan kita berbalik dan bertobat. Mari kita serahkan diri kita kepada Yesus. Aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dan mata kita tertuju kepada Allah, tertuju kepada firman Allah. Dan kita mau mengatakan, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Supaya kehidupan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Koreksi diri kita masing-masing. Pergunakan waktu yang ada. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Allah berkati kita semuanya. Kita tutup Alkitab kita. Kita pujikan, mataku tertuju padamu. Kita tujukan mata kita kepada Allah. Kita tujukan diri kita kepada Allah. Hidup kita kepada Allah. Dan kita mau menyerahkan kehidupan kita. Tuhan, ini kehidupanku. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Supaya kita hidup sebagai orang yang arif. Bukan sebagai orang yang bebal. Dan juga kita mau mengerti kehendak Tuhan. Bukan dalam suatu kebodohan. Allah tidak ingin kita menjadi bodoh. Tapi mau mengerti apa kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Bersama kita berdiri. Haleluya, haleluya. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita tujukan mata rohani kita kepada Allah. Haleluya.
mengikuti kehendakmu yang apa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku, haleluya, oh haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami semua, haleluya. Untuk masuk rencanamu yang indah. Oh haleluya. Haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti, oh haleluya. Ku mau selalu menyenangkanmu. Ku mau mengikuti, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa banyak kesalahan kami Tuhan, banyak kesalahan kami. Seringkali kami melanggar firman-Mu Tuhan, tidak mau diajak, tidak mau dibenarkan. Tuhan, kami merasa hina Tuhan. Banyak kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pada siang hari ini menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami harus mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merasa Tuhan, banyak kesalahan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ialah kami berjalan seturut mau dan kehendak-Mu di dalam terang firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mataku tertuju padamu. Dengan perlahan-lahan kita pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Mataku di dalam penyembahan kita kepada Allah, kita tunjukkan segenap hidup kita kepada Allah. Kita serahkan segenap hidup kepada Allah. Berserahlah kepada Allah. Berserah. Dan biarlah Dia akan membimbing kita. Firman pengajaran membimbing kita. Allah membimbing kita masuk dalam rencana yang indah. Masuk rencana. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami undang Ibu Gembala untuk ke depan bersyukur. Ibu Gembala kami undang untuk ke depan. Ku mau mengikuti. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa bersyukurnya kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami merasa tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi Engkau lebih mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat perhatian dalam kehidupan kami dan juga kehidupan daripada keluarga Sion Tuhan. Dalam menghadapi rumah tangganya masing-masing Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak berdaya sebenarnya Tuhan.
kami tidak mampu Tuhan. Seringkali kami Tuhan putus asa Tuhan. Tetapi pada siang hari ini Engkau memberikan kekuatan untuk kami Tuhan dalam menghadapi Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Demikian juga untuk keluarga Sion Tuhan. Mungkin dalam tiap-tiap keluarga ada yang bebal Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menyadarkan mereka dengan cara-Mu Tuhan, supaya suasana rumah tangganya ada ketentraman, ada kedamaian Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan serta kerinduan kami Bapa. Supaya nama-Mu tidak dipermalukan Tuhan, melainkan nama-Mu dipermuliakan. Kami sangat bersyukur dengan firman-Mu pada siang hari ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bertindak lebih lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu isi hati kami sangat bersyukur atas firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang harus kami ucapkan Tuhan. Apa yang harus kami katakan Tuhan, Engkau tahu sedalam-dalamnya hati kami Tuhan. Engkau tahu hati sidang jemaat-Mu. Engkau tahu hati keluarga Sion saat ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan menghargai waktu yang Engkau berikan, dan juga menghargai bimbingan-Mu Tuhan lewat firman pengajaran-Mu, supaya kami semua tidak menjadi bebal Tuhan, melainkan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak susah Tuhan. Terima kasih. Seringkali kehidupan kami gagal Tuhan. Seringkali Tuhan tidak sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Ampuni kami karena kami kurang menghargai firman-Mu, kurang menghargai waktu yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Tetapi pada siang hari ini kami sangat mengetahui Tuhan apa sebenarnya rencana daripada Engkau untuk kami, dan apa kehendak-Mu untuk kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami semua, baik kami hamba-Mu sekeluarga beserta keluarga pasturi maupun keluarga Sion Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat yang rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur atas semuanya ini Tuhan.
Kerjakanlah sisa kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami pasrah dan menyerah Bapa. Terima kasih, bimbing kami, arahkan kami di dalam kami melayani pekerjaan-Mu yang suci, terlebih di dalam ibadah kami, supaya kami tetap teguh di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu. Tuhan, meskipun hamba-Mu masih muda, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan seantero kehidupan hamba-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu selalu, supaya hamba-Mu boleh menuntun keluarga Sion Tuhan. Membimbing, mengarahkan, supaya keluarga Sion boleh berjalan beralaskan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami semua, baik kami yang berada di gereja maupun yang berada di rumah Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mau pakai sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hamba-Mu ini berkenan dalam pelayanannya, dan juga menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami tetap berdoa untuk Tuhan, keluarga Sion yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan tolong Tuhan dalam pemulihannya. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Jamah Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, supaya saudara-saudara kami ini boleh kembali sehat dan boleh kembali beribadah, terlebih kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepenuhnya akan kuasa mujizat-Mu Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada siang hari ini, Tuhan, dimanapun keluarga Sion berada, mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, dan berkati kita semuanya.